Nah, ini yang saya jelasin ini ya dulu nih. Oke, dong. Coba ini. Nah, sekarang scaling yang baru, yang modern. Scaling yang baru aja tuh bisa kita implementasikan dengan laser. Bisa pakai airflow. Ya, jadi model adjustment-nya itu pendukungnya itu sekarang scaling udah banyak. Nah, jadi kayak benar-benar bisa menghasilkan scaling yang painless ya, teman-teman sejawat. Nah, jadi kenapa? Karena posisinya scaling, walaupun tekniknya itu bisa dibilang obsolete atau misalnya kuno, whatever atau something dimension ya, tapi sekarang fasilitas penunjangnya udah banyak dok ya, ada laser, ada airflow, ya, ada juga, tapi tetap semua fasilitas penunjang tetap membutuhkan namanya ultrasonic scalernya. Nah, kalau kita bicara kalkulus, ini kita harus berhati-hati teman-teman sejawat, karena apa? Kalkulus ini pertama dia tidak bergejala, jadi dia nempel, tidak bergejala, nggak bikin awal-awal giginya sakit. Beda sama karies ya dok ya. Kalau karies kan baru sampai hiperemidentin atau email, sedikit ngilu, datang ke dokter gigi, dibor, tambal hilang. Kalau ini dia nggak dok, slowly aja, terus tiba-tiba dia bisa nembus ke belakang proksimal dari distal giginya dan tiba-tiba bikin berlubang seperti ini dan mengekspos syarafnya. Dokter bisa lihat di sini. Tuh, ini bagian distal proksimal gigi ujung 18 bolong belakangnya. Kenapa? Karena si kalkulus ini jahat, si kalkulus ini ya. Jadi memang subgingival kalkulus ini adalah salah satu risk factor nih dok. Kenapa kita harus membersihkannya sebersih mungkin gitu. Nggak harus jadi dokter gigi. Menjadi koas pun itu juga nanti pada saat ngebersihin kalau bisa udah sebersih mungkin ya dok. Apalagi udah ikut UMATS ini. Nah, karena scaling pun aja pun bisa juga menjadi smile changing ya dok ya. Jadi kayak ini kasus pasien saya, dia gusinya bengkak-bengkak. Pada saat kita udah scaling dan kita bisa ngeliat di sini, pasiennya itu senang gitu loh, gusinya jadi nggak separah yang atas. Jadi apakah scaling important? Important banget gitu. Apakah scaling yang paling terdepan? Terdepan banget, karena semua gerbang utama sebelum kita melakukan perawatan gigi pasti memakai scaling ya. Kalau di Jerman dokter gigi itu nggak mau scaling dok. Wah kok bisa? Iya benar. Jadi pada saat profesi dokter gigi itu ada satu profesi yang luhur, namanya dental hygienist ya. Mungkin kalau di sini namanya perawat gigi dok. Tapi kan kalau di sini jarang banget perawat gigi yang nge-scaling gitu ya. Jadi perawat di sana itu perawat gigi pun mendapat pelatihan mirip-mirip kayak dokter gigi dok. Kalau di sini kan perawat gigi kan ngebantuin kita nge-sanction air liur di tempat kuliah saya. Jadi si pasien ini dibersihin dulu semuanya full sama si dental hygienist. Setelah dia bersih, baru pindah bilik ke dokter giginya. Alasannya mereka adalah kenapa? Karena biar dokter giginya mengasesmennya itu konsentrasinya bagus. Karena biasanya kalau kita scalingnya udah berat, takutnya kita suka miss assessment di situ. Gitu. Tapi memang dental hygienist aja mendapatkan pelatihannya luar biasa menurut saya. Mereka tuh kayak udah kayak profesi sendiri di luar sana. Seminar juga, terus ngebersihin scalingnya, wah pokoknya ngebersihin karang giginya top deh, sampai bener-bener bersih banget. Nah, masa kita kalah ya kan? Nah, makanya kita harus bisa lebih dari seorang dental hygienist karena kita dentis, kita dokter gigi, pasti bisa ya cara mengedukasinya, cara membersihkannya, dokumentasinya, ya. Nah, ini sangat-sangat bisa dijadikan pupuk teman-teman dokter sejawat. Start dari nanti masuk ke departemen perio di masing-masing fakultas ya, universitas, mulai menganggap suatu pasien-pasien kita ini kita mengerjakan semurni mungkin ya, jangan hanya semerta-merta mengejar requirement dikejarin asal-asalan ya. Jadi scaling dan route planning ini kenapa penting. Nah, ini juga bagian-bagiannya ini harus hati-hati nih dok ya. Ujungnya yang tajamnya, kenapa? Karena ya nanti kita lihat sendiri di sini ya dok ya. Ini adalah namanya teknologi terbaru ya dok ya. Jadi kalau kita nge-scaling atau kita melakukan probe buat ngecek kedalaman pocket,
pakai periodontal probe. Nah, kalau di klinik saya ngecek kedalaman poketnya udah pakai marking pakai laser, Dok. Jadi saya bisa tahu dari cahaya di situ berapa mili kira-kira kedalamannya. Nah, kita bisa ngeliat di situ ya, Dok, ya, tuh. Dari kedip-kedipnya bisa dilihat kedalaman kerusakan tulangnya udah cukup masif bagian situ.